Selanjutnya, saya serahkan kepada Dr. Aldo Maulana Usman selaku pengamat politik untuk memimpin dialog kepemimpinan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan tema menjajaki kesiapan kalibrasi kontestan Pilbub Bangkalan 2018. Kepadanya disilakan. Sebelumnya mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Karena bukan calon, jadi jangan teriak-teriak hidup begitu ya, jadi salah. Sebelum kita mulai bersama, mari kita doakan yang ada di depan ini, salah satunya bukan semua, siapa tahu kita doakan ini, semoga saja menjadi Bupati Bangkalan 2018 nanti. Karena sudah saya doakan, Pak Kiai Raimam, kemudian Rahasani, Pak Imam, Bang Matur, Ra'ali Ridho, Pak Zaini, Pak Aliman, juga Rahasani. Cek. Ranasih maksud saya. Mohon maaf. Sudah, mohon maaf. Ranasih. Karena sudah saya doakan dan kita doakan bersama, jadi nanti tidak boleh marah dan tidak boleh emosi. Kalau kemudian ada beberapa pertanyaan yang kemudian agak sedikit nyelekit gitu ya. Setuju ya? Setuju ya? Dan forum atau komentar di depan ini, yang di belakang ini, boleh nanti memberikan pendapatnya, unek-uneknya, tetapi biarkan mereka dulu memberi kesempatan kepada kita. Nah, tema kita ini kalibrasi. Saya khawatir ada beberapa teman-teman di sini, saya tidak meragukan, saya cuma mengulas saja bahwa kalibrasi ini bahasa yang aneh, gitu ya. Bahasa yang tidak lazim. Jadi kalibrasi ini sebenarnya tolak ukur kekuatan. Jadi kalau mau nyalon bupati itu harus punya tolak ukur yang jelas. Jadi nyalon bupati ini kayak panglima perang, harus punya pasukan, harus punya strategi, harus punya amunisi dan sebagainya. Jadi kalau enggak punya hal-hal ini, saya pikir akan sulit untuk jadi bupati gitu ya. Ada beberapa isu sentral pada malam ini. Yang pertama adalah misalnya ada politik dinasti, lalu kemudian benarkah Bangkalan ini krisis kepemimpinan, lalu kemudian tawaran apa yang lalu dimiliki oleh para calon ini. Yang menarik ini ada
senior kita, calon bupati yang sudah 2 kali gagal. Tetapi di media masih pantang menyerah, pantang mundur. Untuk Pak Raimam, ini Raim, saya panggil ini ya. Jadi saya tidak dalam kapasitas politisi karena memang saya tidak ingin jadi politisi sekarang. Saya mengundurkan diri, saya jadi akademisi saja. Raimam ini menarik 2 kali dijegal bahasa di koran itu ya. Nah, lalu kemudian ada tasyakuran ketika gitu ya. Apa semangat yang diinginkan oleh Raimam sehingga masih punya minat untuk maju ke depan? Apalagi ini yang menurut saya menarik, ini akan didampingi oleh menantu gitu ya. Menantu. Jangan, saya berharap ini tidak menjadi bagian dagelan politik. Silakan Raimam. Terima kasih. Saya kira tidak perlu forum ini untuk berassalamualaikum lagi, karena nanti menjadi kewajiban kalian untuk menjawab itu. Menarik yang diungkap oleh Pak Dokter tadi, bahwa kenapa sih kok masih pantang menyerah. Sebenarnya landasan berpikir kita ini kan sederhana, bahwa Bangkalan selama 15 tahun berjalan ini tercipta politik dinasti, di mana ini adalah suatu hal yang memang dari awal bukan menjadi sebuah visi kita dalam sebuah aktivitas politik saya. Oleh karena itu dari awal saya tekankan harus ada warna yang ditawarkan ke masyarakat, dan itu kita lakukan dengan semampu kita. Apapun kekuatan politik yang ada, apapun upaya yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan untuk memberi warna dan pendewasaan politik kepada masyarakat Bangkalan. Dan perlu diingat, kenapa kok masih maju lagi? Ya karena kita melihatnya sekarang ini belum tuntas dinasti politik di Kabupaten Bangkalan. Itu saja yang menjadi landasan kita. Tapi Raimam ini bukan bagian dari dinasti politik itu ya? Oh, dari awal saya sudah menekankan ini menjadi sebuah warna saja. Dan kalau kita bagian dari dinasti politik ini tentu tidak dijegal 2 kali. Pro perubahan berarti ya? Insya Allah begitu. Pro perubahan, kita ingat. Pro perubahan. Baik, terima kasih. Ini sangat menarik. Ini pro perubahan, ada yang gagal. Tetapi yang menarik malam ini, ada bagian dari pemerintahan yang coba-coba nekat untuk maju, ya. Coba-coba nekat untuk maju. Benarkah beliau ini serius? Pengorbanannya untuk bagian dari, mungkin di bagian dari pemerintahan ini serius sampai harus berkorban keluar masuk gitu ya. Tidak saya sebutkan karena sudah ada. Kenapa masih punya niatan maju, mau berjuang sendiri, mau menjadi bagian dari incumbent, atau memang punya niatan yang beda dari? Silakan Pak Imam Bukhari. Pak Imam, maksud saya Hasan. Terima kasih. Sebelumnya kami mengaturkan salam kepada keluarga besar PMI yang telah memberikan luang dan memprakarsai. Seandainya nanti ada salah satu jadi bupati, maka ia wajib memperhatikan PMI. Ini salah satunya. Dicatat itu PMI. Yang kedua, ini ada ponakan saya, ini anggota DPR tingkat 1, Bapak Mahfud ini. Silahkan berdiri. Dan semuanya ini bukan orang lain, sahabat saya semua. Ini siap, Bapak betul, sekalian. betul. Ada adik saya, ketua KPU, yang ikrar kejujurannya tadi, alumni Anubrau, sama-sama saya. Saya alumni Unibrau, beliau juga adik saya, sama-sama alumni Unibrau. Para hadir yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Dr. Hadi, ini sebagaimana tadi diharapkan, mengapa kok berani-beraninya seorang birokrasi menjalankan diri? Apakah ini ada indikator tersendiri bagi saya? Yang pertama, ini kami hanya mewadahi harapan dan keinginan daripada masyarakat. Karena kami dianggap seorang birokrasi ini tahu persis di mana letak kesalahan-kesalahan, di mana
apa yang akan diperjuangkan. Mantap. Sehingga masyarakat ini kami terima dan saya hormati dari seluruh masyarakat yang mendatang kami ke Parpol ini Pak. Dan alhamdulillah itu pun belum kami jawab, masih kami istiharoh. Sekali lagi masih istiharoh. Nah, seperti tadi saya didoakan oleh Pak Kiai Imam, mudah-mudahan saya jadi. Nah, ini tadi doa luar biasa dong ini. Ini beliau mendoakan saya. Saya juga mendoakan Pak. Ya. Dan yang kedua Bapak, ini saya kok seolah-olah ada yang ngatur Allah itu Pak. Saya rasani, loh 1, 2, 1, 2, 1, 2, loh kok ada yang ngatur itu seolah-olah. Itu seolah Allah yang mengatur lah. Ini kami pun juga kurang tahu, wallahu alam. Ini salah satunya Pak Usman. Dan yang terakhir, ini saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Doktor. Seorang yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin, apalagi di era demokrasi sekarang ini, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Jangan mudah menyampaikan, jangan mudah menyatakan. 3, apakah sudah siap? Yang pertama, spiritual power. Spiritual power itu apakah perilakunya sudah bagus, otaknya, SDM-nya, quality improvement-nya sudah bagus, bisa menggiring pemuda yang betul-betul baik. Ini yang pertama Pak. Yang kedua itu adalah social power. Karena sosial itu keinginan masyarakat. Ayo, kita tidak ingin didukung, pilih saja saya, tidak usah didukung. Yang ketiga Bapak, cost power. Apakah semuanya ini sudah siap costnya? Ini salah satunya Bapak. Kalau Pak Hasan sudah siap ya cost power? Pak insya Allah. Karena walakinallahu alafa bainahum innahu azizun hakim. Iya. Baik. Baik. Terakhir sekali, saya Turki bisa, Turba bisa. Turunan Kiai, mbah saya Kiai semua. Turunan Bajengan, kepala desa semua, banyak saudara saya. Bisa dikatakan Bajengan. Terima kasih. Luar biasa Pak Hasan. Ada yang beliau ini kan, seingat saya jabatan terakhir yang sekarang diemban itu kan sebagai kepala Balitbang penelitian. Saya aneh ini, untuk urusan pencalonan dia harus istikharah, tapi urusan sosial kos untuk ini dia sudah siap katanya. Baik, berarti sudah hasil riset, sudah 2. Terima kasih. Ini saya ini senior saya juga, Ali ini juga LSM, juga Kiai Muda, mantan pengusaha warung yang gagal. Karena saya ingat betul, saya pernah jadi testernya beliau ketika buka rumah makan di pojokan itu, tapi kayaknya sekarang sudah tidak ada. Tapi kegagalan membuka warung tidak berarti membuka atau menjadi contoh kegagalan nanti kalau nanti calon jadi betul-betul jadi calon bupati. Ini apa yang menarik sehingga ini LSM ya Parpol ya semua media kadang ya. Ini apa yang menarik buat Ra Ali Ridho untuk kemudian punya ketertarikan untuk ikut di dalam pilkada ini, meramaikan ini. Jangan berdiri, jarang ke sini. Itu wilayah saya di sini. Silakan. Bercanda. Halo. Alhamdulillah saya nggak akan sebut wilayah sampai, tapi biar nggak kalah dengan Pak Hasan aja. Gitu. Terima kasih. Yang pertama yang saya hormati seluruh alumni PMII dan teman-teman PMII dan yang masih aktif, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian para teman-teman dari pengurus partai, pengurus organisasi kepemudaan dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Juga tak lupa kepada tokoh-tokoh yang hadir di sini, kepada kakak yang sekaligus guru bagi saya dalam berpolitik, yaitu Kiai Haji Imam Bukhari. Sebelum saya menyampaikan, mari kita bersyukur bersama. Kenapa? Karena dalam Pilkada 2018 yang ternyata merupakan pilkada serentak di Indonesia ini, Bangkalan merupakan bagian dari itu, dan Bangkalan insya Allah bisa melaksanakan demokrasi yang sebenar-benarnya. Amin. Itu yang pertama. Dan
Apalagi kita bisa berbesar hati, acara pada malam hari ini dikemas dalam suasana halal bihalal. Hadir juga di tengah kita Bapak Ketua KPU yang karena bagaimanapun sebagai Ketua KPU, kalau kita sampaikan tadi saat ini baru kita melaksanakan demokrasi, berarti dalam pilkada sebelumnya ada suatu yang salah. Sebentar. Yeah. Nyebut KPU. Yeah. Menurut Pak Imam, 15 tahun ini ada problem. Yeah. Menurut Pak Hasan juga ada problem. Yeah. Gitu ya. Yeah. Bahkan di media ada krisis kepemimpinan yang luar biasa. Yeah. Apakah KPU yang harus disalahkan dalam konteks ini? Saya kira salah satunya ya. Salah satunya ya. Salah satu. Apakah media juga terlibat? Kenapa? Apakah media juga harus bertanggung jawab? Saya kira dalam forum ini harus kita berhalal bihalal bersama. Oh, halal bihalal. Enggak Karena berani ini dosa semua. bersama. Dosa media, dosa partai, dan dosa KPU juga. Ya. Saya ndak ikut-ikut. Yang penting jangan dosa kita gitu ya. Iya. Silakan Pak. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu menurut data dari Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan tahun 2012, Bangkalan adalah masih dalam posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Mengapa? Ternyata angka rumah tangga yang sangat miskin atau RTSM itu mencapai 44%. Berarti apa yang disebutkan sebagai kemajuan luar biasa mulai tahun 2003 sampai tahun 2018 itu sama sekali tidak terbukti. Kenapa? Karena ternyata masyarakat Bangkalan yang ada di bawah garis kemiskinan itu mencapai 44%. Nah, kemudian dalam kepemimpinan selanjutnya kita tahu apa yang diistilahkan oleh kawan-kawan terjadi krisis kepemimpinan. Oleh karenanya, kalau di periode sebelum itu kita sebut tidak ada krisis kepemimpinan, hasilnya atau keadaannya seperti itu, maka setelah Bangkalan mengalami krisis kepemimpinan, maka yang terjadi akan lebih parah dari itu. Makanya tidak aneh manakala kemudian disebutkan Bangkalan menjadi daerah termiskin kedua setelah Sampang. Berarti karena ini ya siap maju. Kenapa? Karena data ini siap maju. Bukan hanya itu, salah satunya saya melihat bahwa sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah yang sering disebutkan oleh Gus Dur, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pengelolaan kebijakan kekuasaan oleh seorang pemimpin terhadap hal-hal yang menyangkut masyarakatnya, menyangkut rakyatnya, tumpuan utamanya adalah kemaslahatan umat. Nah, inilah yang saya kira, komitmen inilah yang saya kira perlu didorong dalam proses kepemimpinan yang akan datang. Baik. Okay. Saya pikir cukup bahwa karena memang masalah menjadi tujuan bersama. Yang menarik ini tadi sudah dari Kiai, sudah dari kemudian dari ini ada satu ini yang menurut saya ya senior saya yang agak degil juga. Mantan anggota DPR gitu ya. Lalu kemudian LSM iya. Sekarang sudah beralih profesi menjadi jurnalis juga iya gitu. Pengusaha iya. Pengusaha ya. Sempol Semox katanya. Ini bukan promosi ini. Ini begitu banyak wajah dalam beliau. Pemilu yang lalu sempat akan mencalonkan diri independen, tapi gagal. Nah ini kayaknya nomor 2-nya Raimam ini. Gagal dan selalu gagal. Ini apa yang membuat motivasi Bang Aliman ini untuk ikut gitu ya? Untuk ikut kontestasi. Ini serius tapi nyalonnya ya? Nyalonnya serius? Tolong dijawab dulu. Serius, tidak ambisius. Serius tidak ambisius. Serius tidak ambisius, tapi kalau dilihat dari nggak ada foto-fotonya seperti tahunnya, sepertinya nggak serius ini. Kalau Ranasih sudah ada, kemudian Bang Matur sudah ada, Kiai Imam ada, lalu kalau Rahasani
Banyak, tapi masih ansor. Masih ansor. Ini sudah, nih Pak Zaini sudah, tapi di media. Baik, silakan Pak Aliman. Saya duduk aja ya, biar beda dengan Pak Hasan. Iya, boleh, enggak apa-apa. Kan orang birokrasi. Kalau birokrasi sama kiai harus sama kan nggak sama dengan birokrasi. Ya, silakan. Karena saya melihat Cek. Karena saya melihat kalau saya harus sama dengan birokrasi karena key problem dari persoalan Bangkalan khususnya itu birokrasi tahu, cara mengatasinya juga tahu, masalahnya juga tahu, tapi walaupun tahu tidak tahu menahu gitu. Tapi jangan melihat Pak Hasan ketika birokrasi tidak mau tahu. Kan tadi sudah menjelaskan dia tahu cara bagaimana membenahi, tahu juga di mana letak persoalannya kan begitu. Tapi walaupun sudah senior jadi birokrasi sampai hari ini belum bisa untuk membenahi karena tidak tahu menahu gitu. Iya Pak Hasan ya. Sebentar Mama. Pak Hasan benar tidak tahu menahu? Sebentar Makanya Cek. salah semua itu saya. Kenapa kok tidak jadi bupati dulu? Sejak Wah. dulu. Cukup. Silakan. Oke. Cek. Lawang dulu nggak pernah mencalonkan diri kok. Mencalonkan diri aja nggak mau, nggak berani kalau dulu. Hanya sekarang aja yang menampakkan diri. Siapa yang mau milih kan begitu? Oke, saya serius dan tidak ambisius dalam konteks Pilkada Bangkalan. Memang awalnya saya deklarasi mahir dengan sahabat Matur, mengawali. Tagline-nya memang serius tidak ambisius agar semua calon ini keluar bener kan, keluar semua kan. Tepuk tangan dulu. Membenahi Bangkalan ini menurut saya, ketertarikan saya, ijtihad politik saya adalah bagaimana mencari orang yang istiqomah dan berkomitmen terhadap pembenahan. Tidak hanya orang yang pintar ngomong visi misi. Visi misi itu bisa beli ke Pak Doktor saja, oh ganteng nanti itu. Kalau hanya pintar visi misi gitu. Yang dicari adalah istiqomah, komitmen, beriman orang itu. Itu masuk ke Raimam itu, ciri-ciri itu. Mudah-mudahan masuk ke tria itu gitu kan. Satu itu. Yang kedua, problem di Bangkalan ini fee dan setoran masih terus semarak disadar atau tidak, diakui atau tidak. Kan Pak Liman juga bagian itu dulu. Itu dulu. Iya, memang dulu saya bagian dari rezim. Karena beda madhab, beda aliran, saya harus firqoh. Mufarokoh. Mufarokoh. Harus mufarokoh. Awalnya satu madhab, beda aliran. Tapi ketika sudah madhabnya berbeda, alirannya berbeda, saya harus mufarokoh. Oh begitu. Jadi itu persoalannya. Kenapa saya tertarik untuk ikut andil minimal dalam kontestasi politik di Bangkalan tahun 2018? Ada pokok problem, kunci persoalan di Bangkalan adalah masih semaraknya setoran fee dan wasabi ajmain, sehingga terjadinya krisis kepemimpinan, kemiskinan yang 44% ya Pak. Data dari mana itu Pak Yai? Ya. 44% RTSM. Tapi meskipun itu nggak tahu data dari mana, memang besar luar biasa kesenjangan kemiskinan di Bangkalan. Baik, saya pikir cukup. Masih ada belum ini yang belum terpenting. Berbagi, mari berbagi. Oh berbagi ya. Tapi intinya yang terpenting kenapa intinya adalah Bangkalan ini butuh pemimpin yang betul-betul punya komitmen. Penghapusan terhadap fee dan setoran, karena ini adalah kunci dari persoalan kepemimpinan di Bangkalan. Baik. Bahwa Bangkalan krisis kepemimpinan, birokratnya tahu dan lain sebagainya. Ini ada calon muda karena belum bersentuh dengan pemerintahan, relatif bersih. Ini Ranasih kalau sumpama betul-betul jadi bupati dan mengalahkan yang di sana, betul jadi bupati dan mengalahkan yang di sana. Mohon maaf
Itu kira-kira berani nggak menghilangkan fee yang dituduhkan Pak Aliman tadi itu? Silahkan Ranasi. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin tanya, saya dikasih waktu berapa menit? 1 sampai 2 menit, Ra. Mari Oke. berbagi. Pertama saya ingin menjawab pertanyaan, apakah ketika misalkan saya kemudian dipercaya untuk menjadi bupati akan berkomitmen untuk menghilangkan fee, memberantas korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya. Baik, tepuk tangan untuk niat yang bagus ini. Niat bagus. Ya, itu kan pertanyaan yang perlu saya jawab dengan sederhana, ya. Akan kita lakukan itu semua. PMII dan media siap mencatat ini. Ya. Selanjutnya, kenapa kok masih hanyakah karena ingin menghilangkan fee dan sebagainya? Keinginan utama kenapa ikut kontestasi? Apakah karena melihat sejarah mertua dijegal, lalu kemudian punya, kalau ini dijegal masih ada saya, begitu? Atau punya niatan yang memang seperti yang dikatakan Pak Aliman tadi, satu aliran beda madhab, begitu kira-kira? Ya. Kira-kira. Terima kasih. Saya kira moderator ini juga agak sedikit nakal ya. Sudah saya doakan menang tadi di awal, Ra. Iya, ya. Saya lihat semangat dalam pertemuan ini luar biasa, mempertemukan semuanya. Dan saya kira kemudian harus lahir pemikiran-pemikiran yang tidak kerdil, mengkotak-kotakkan dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan diawali oleh sejarah perjalanan politik saya yang pada saat saya bersama beliau, ya, dan hari ini saya masih bersama beliau. Hari ini beliau masih orang tua saya. Saya melihat betapa perjuangan melalui jalur politik, ya, hari ini perlu ada yang diluruskan. Saya melihat masyarakat Bangkalan ketika melakukan sebuah upaya-upaya pembenahan melalui jalur politik masih berpikir praktis sekali. Artinya bahwa ketika kita bisa menguasai kepemimpinan Bangkalan maka semuanya akan berubah, akan dibenahi. Dan kalau tidak melalui jalur ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di sini dilatar belakangi oleh pemikiran hal itu, kemudian mencoba untuk melakukan gerakan penyadaran betapa yang kita perlukan bukan hanya tentang pilkada saja, tetapi upaya-upaya yang berkelanjutan agar tercipta di Bangkalan ini lingkungan yang baik, lingkungan yang sejahtera, lingkungan yang bersih, dan ini terus ini nanti kemana-mana. Berarti pada intinya Bangkalan sekarang tidak bersih, kemudian tidak baik, berarti kemudian juga tidak sejahtera. Bergerak data 44% masyarakat kita yang masih miskin, begitu ya kesimpulannya. Sehingga ini harus dibenahi oleh sampean. Ya, jadi bersih itu saya kira bukan kemudian memberikan makna bahwa Bangkalan kotor. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi bersih ini adalah upaya keseharian kita, bahwa kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya penyakit-penyakit dan seterusnya. Maka ini harus continue untuk dilakukan. Baik, terima kasih Ra atas jawabannya yang menurut kita semuanya sudah jelas. Baik, krisis kepemimpinan ini sudah 15 tahun, selalu saja ada masalah, gitu ya. Dilihat dari masalah hukum dari para aparatur dari pemerintah daerah, begitu banyak aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Bangkalan ini yang bermasalah hukum. Akankah hal ini terus terjadi? Nah, kalau yang ini jadi bupati, ini kebetulan ikatan advokat gitu ya. Kalau kemudian ini yang jadi bupati, kira-kira terjadi nggak? Pak Zaini, kira-kira
apa yang harus dibenahi dalam konteks Bangkalan ini? Karena begitu banyak, mulai dari aparatnya, mulai dari mantan bupatinya, kemudian mantan ketua DPR-nya, bahkan banyak. Ini mumpung ada Zaini, apa yang harus dilakukan dalam konteks pembenahan di Bangkalan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, serius nyalon ini ya? Insya Allah serius. Nanti serius tetapi tidak ambisius lagi. Kalau saya serius, ambisius. Oh, mantap. Silakan, silakan Pak Zaini. Ya, berbicara masalah hukum di Kabupaten Bangkalan, yang saya dengar dari Surabaya itu memang ada beberapa ketimpangan. Kenapa ada beberapa ketimpangan? Karena jajaran penegak hukum di sini di Kabupaten Bangkalan seolah-olah melakukan tindakan hukum secara tebang pilih. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada beberapa kasus-kasus yang menarik yang sebetulnya terjadi di Bangkalan tidak bisa terungkap ke permukaan. Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang sengaja ditutupi. Kalau ini dibiarkan, saya merasa hukum di kita di Kabupaten Bangkalan tidak akan jalan. Oleh karena itu, saya sebagai orang hukum ingin menegakkan kepentingan hukum di sini, bukan hanya kepentingan hukum, tapi segala kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Insya Allah dengan cara seperti ini, mudah-mudahan oleh Allah diijabah saya untuk bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di Bangkalan. Baik, terima kasih Pak Zaini. Jadi keinginannya kalau beliau jadi ini akan ada pembenahan dalam konteks aparatnya sehingga tidak lagi bermasalah dengan hukum. Sebentar lagi saya minta teman-teman media, teman-teman LSM, juga teman-teman aktivis mahasiswa untuk memberikan sedikit komennya. Komen ya, bukan pertanyaan, komen terhadap apa yang disampaikan. Tetapi begini, saya berharap ini buat yang pojokan ini sudah siap dengan calon bupati karena sudah fotonya mana. Tapi yang membuat saya aneh, awal artinya Mahir ya, Mahir, Matur, Andaiman kalau tidak salah begitulah. Deklarasinya luar biasa, menghabiskan dana yang lumayan gitu ya. Kemudian buyar, ada selentingan informasi jadi tim ses calon gitu ya. Lalu belakangan nampang di mana-mana dengan salah satu calon bupati independen ini, Bang Matur ini satu orang ya. Tes kedengarannya kan sudah biasa demo, tapi demo saya enggak. Tes ini putus-putus, cek sebentar lagi ya. Ini Bang Matur ini satu orang dengan berbagai keinginan, bahkan sekarang yang terakhir LSMIA jadi koordinator Jaga Jatim. Sebenarnya masih mahirkah? Masih jadi tim sukses salah satu calonkah? Atau memang serius untuk maju? Kalau yang itu serius tidak ambisius, serius ambisius, ini Bang Matur ini posisinya di mana? Tim sukses kah? Mencalonkankah? Atau bagaimana? Silakan. Terima kasih karena ini karena menjajaki gitu ya. Saya hanya mengatakan saya dalam mempersiapkan diri. Serius maju berarti Bang? Serius. Proses politik tentunya berjalan dinamis. Bahwa saya kemudian pernah mendeklarasikan diri dengan Mas Aliman itu adalah sebuah pembukaan tadi yang dibilang seperti itu. Kemudian di tengah jalan karena kita membuka komunikasi politik dengan semua pihak, tiba-tiba muncul nama saya katanya tim sukses di salah satu pasangan calon yang menurut hemat saya bakal calon ini, incumbent ini kartu mati gitu kan. Berarti saya abaikan saja. Salah berarti ini beritanya salah berarti. Tidak ada. Tidak ada. Nanti biar teman-teman yang konfirmasi, silahkan teruskan. Baik, kemudian ada pasangan ada bakal calon lain yang muncul.
menawarkan bagaimana kalau saya kemudian pasang foto bareng. Silakan saja. Ini semuanya masih tidak ada yang yang saklek, dalam artian semuanya masih menjajaki dan menjajaki. Dan kalau saya mengukur diri bahwa dari sekian yang hadir di sini, meskipun Pak Hasan Buhori tadi bilang siap secara finansial, saya pikir semua kekuatan finansialnya biasa kita ukur bersama gitu kan. Itu yang membuat saya pede untuk serius. Baik, terima kasih. Karena Mas Matur ini sudah luar biasa perjuangan. Tidak takutkah lalu kemudian kalau nyalon itu dijegal, ditembak gitu, untuk ke depan ini? Karena ke depan pasti akan lebih panas. Jadi ketua PMI tadi itu salah. Konflik, kalau ketua KPU-nya kan gampang, dia normatif, nggak kepengen rame gitu. Tapi kalau ketua PMI-nya kalau nggak konflik, nggak menarik gitu. Kalau kemudian ke depan ini panas, sudah siap antisipasi dengan yang hal-hal begini ya? Kita 2 kali punya pengalaman dengan Raimam. Tentunya ini sebuah pelajaran yang sangat berharga dan harus diantisipasi oleh semua pihak. Bahkan saya ingin mengajak semua bakal calon ini kita jadikan musuh bersama, begitu. Baik, terima kasih Mas Matur. Mahir deklarasi, Mas Matur sudah pasang, tetapi yang di sana begitu kecewa karena masih belum ada yang nyalonkan gitu ya. Yang di sini sudah pasang nyalon, ini masih belum. Kita berharap nanti besok atau lusa sudah pampang foto. Lalu kemudian yang terakhir, ini aktivis muda, Ketua GP Ansor, kemudian sudah begitu niat untuk nyalon, diantar oleh para pendukungnya. Kira-kira memang sudah siap dengan kos politik, kemudian betulkah sudah punya dukungan yang real, sudah ada komunikasi politik, lalu kemudian yang terpenting memang sebegitu parahkah Bangkalan harus seorang GP Ansor turun gunung begitu kira-kira? Terima kasih Pak Dr. Usman. Jadi begini, bahwa ketika ditanyakan kesiapan tentu kita harus realistis, dalam artian begini, ini ada sejarah, ada proses. Saya pun menyatakan kesiapan ataupun beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu itu mendaftar ke beberapa partai karena banyaknya pertanyaan ataupun keraguan dari beberapa kalangan ataupun masyarakat akan keseriusan itu ataupun akan kesiapan saya maju atau tidaknya. Jadi salah satu jawaban yang kami berikan kepada mereka adalah tindakan. Salah satu jawaban kepada mereka yang meragukan ataupun mereka yang masih mempertanyakan siap atau tidaknya, maju atau tidaknya, kami membuktikan dengan ikut dalam pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Ini semua karena saya pribadi berangkat dari kepedulian ataupun juga dorongan moral, baik dari dalam ataupun dari luar. Saya kira yang hadir di sini adalah putra terbaik Bangkalan semua, dan kita semua berniat untuk mengabdikan diri menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi sesuatu hal yang sekiranya bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Baik, tapi tidak canggung ya bersaing dengan yang di sebelahnya atau dengan yang di sana? Oh tidak. Serius tidak? Senyumnya serius, beda ini? Serius, saya kira serius. Karena kesiapan mental itu jauh lebih penting pertama. Baik. Butuh keberanian saya kira untuk mereka menyatakan kesiapan, keseriusan maju dalam penjaringan bakal calon umpamanya. Ini butuh keberanian Pak Usman. Baik, seperti itu. Terima kasih Rasani, ini luar biasa. Saya minta beberapa teman-teman untuk komen ya, dengan apa yang sudah
disampaikan oleh masing-masing. Mereka mengatakan bahwa harus ada pembenahan di Bangkalan. Berarti Bangkalan selama ini tidak bisa berbenah. Harus ada perbaikan, berarti selama ini Bangkalan sudah tidak baik. Lalu dan lain sebagainya. Saya nanti ada teman-teman DPR, kemudian teman-teman LSM, kemudian mantan Panwas, kemudian calon Panwas yang gagal, nyalon gagal lagi ya senior saya ini. Terima kasih, nanti juga ada Bupati Lira dan sebagainya. Sebelumnya saya minta 2 komen saja dari teman-teman media terhadap apa yang telah diberikan, apa yang telah disampaikan komentarnya. Mungkin ada dari teman-teman media mau konfirmasi. Ada? Ada teman-teman? Mas Risang, wah Mas Risang ini luar biasa, Mas Risang. Baik, jadi dalam konteks ini teman-teman media mencoba untuk netral gitu ya. Mungkin ada yang ingin komen dari teman-teman. Baik, satu yang pakai kacamata di belakang, silakan ke depan. Nama saya Muhyi, saya dari Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Bangkalan. Sebenarnya sederhana Pak Dokter yang ingin saya sampaikan, bahwa segala yang dideploy tadi oleh para baca bub ini yang akan berlaga di kontestasi Pilkada Bangkalan ini masih bersifat normatif Pak Dokter. Baik, sebentar saya tanya dulu. Ini pro status atau perubahan? Oh jelas, teman-teman sudah pada ngerti Pak. Jelas pro perubahan Pak. Oh, berarti ya, kecuali Hasan. Insya Allah pro perubahan Pak. Jadi artinya begini, para kandidat ini saya melihatnya masih pada tataran normatif Pak. Segala sesuatu yang dideploy tadi itu masih bersifat normatif. Untuk perubahan di Bangkalan ini saya berpikir bahwa dibutuhkan sebuah terobosan yang revolusioner gitu, yang benar-benar bersifat secara komprehensif sehingga nantinya benar-benar terjadi perubahan yang fix dan valid gitu Pak. Jadi tidak hanya berbicara pada tataran yang normatif saja. Contoh-contoh perubahan yang menurut saudara. Tadi sempat dideploy juga oleh semua para kandidat ini bahwa banyak hal-hal yang miss di pemerintahan yang sudah berlalu, bahkan yang masih berjalan sekarang ini semuanya mungkin sudah sedikit di-share tadi. Saya berharap ada sebuah pemikiran dan gagasan yang revolusioner Pak. Contoh. Ya misalnya katakan kebetulan saya bergerak di bidang kesehatan nih Pak. Saya melihat bahwa pembenahan di sektor ini stuck, tidak berjalan secara maksimal. Ini pembenahannya Pak. Jadi harapan saya pembenahan yang secara luar biasa, terobosan dan gagasan, konsep yang ideal yang menurut saya perlu dilakukan. Saya ingin para kandidat ini memberikan sebuah pemikiran, gagasan yang benar-benar bisa kita terima, bisa kita serap secara maksimal sehingga nantinya benar-benar bermanfaat secara maksimal juga gitu Pak. Baik, terima kasih Mas. Perlu ada usaha yang revolusioner. Haruskah semua pejabat ini diganti? Pemerintah aparat diganti, direkonstruk ulang. Jadi dinas-dinasnya diganti. Kalau siap ya kalau misalnya ini ada salah satu calon ini semua dinasnya diganti, pemerintahannya diganti, KPU-nya diganti, Panwasnya diganti. Jadi diulang, dinolkan misalnya kalau nanti ada. Kira-kira bisa apa tidak kalau kemudian itu butuh sesuatu yang sangat mendesak. Nanti KPU jangan komen dulu, KPU-nya belakangan. Ini apa yang terjadi sekarang ini akibat dari KPU dan Panwas gitu ya. Baik, silakan satu saja lagi, setelah itu kita akan konfirmasi ke beliau-beliau ini. Yang sebelah kanan belum Pak? Banyak sabar dulu. Masih kita punya waktu sekitar 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya komen adalah bukan hanya yang sekarang dan yang saya komen yang sudah dilakukan di media cetak, pertanyaan publik dan juga kajian para dosen yang ada di kampus Universitas Trunojoyo. Mengapa setiap calon bupati di Bangkalan ini harus membawa
kiainya, loranya. Apakah dengan loranya dan kiainya akan bisa memenangkan, padahal sudah 2 tahun ini ada percengkalan dengan cara konstitusi. Apa alasannya? Apakah memang ketika bahwa kiai dan loranya pasti menang, apakah yang bukan kiai tidak bisa mencalonkan di Kabupaten Bangkalan? Itu yang sekarang buat kajian di Bangkalan kami, di kampus kami Universitas Madura. Itu bukan hanya orang Bangkalan tapi Semadura menanyakan ketika lewat semuanya lora kiai. Baik, terima kasih, cukup. Ini yang salah yang nanya ini. Semua orang berhak bisa mencalonkan diri. Cuma siapa yang akan memilih kalau misalnya saya yang jadi calon bupati gitu ya. Harusnya yang lora-lora ini. Baik, terima kasih. Ada 2 hal tadi. Perubahan yang harus revolusioner. Pembenahan yang sangat revolusioner. Yang kedua, ada semacam ketakutan, kekhawatiran terhadap politik dinasti, politik yang kalau enggak Raimam yang jadi nanti ya Rahasani sama juga misalnya. Kalau enggak Rahasani yang jadi ya Ranasih juga yang iya sama juga. Kalau enggak Rahasani, Ali Ridho juga yang jadi. Kalau yang pojokan ini saya tidak masukkan dulu. Ini yang di antara sekian banyak ini ranya yang 4. Dan semuanya calon bupati. Yang Bang Matur ini masih kayaknya disandingkan jadi wakil bupati. Yang Pak Aliman ini entah bupati, entah wakil bupati masih belum ketemu. Tapi sudah punya niat serius untuk memperbaiki. Kemudian Pak Zaini ini sudah serius Pak, bupati apa wakil bupati Pak? Oh bupati. Sudah siap bertarung dengan yang lain ya, dengan yang berkopiah putih. Kemudian yang berkopiah putih ini lebih dahsyat ini daripada yang berkopiah hitam. Yang enggak berkopiah ini juga luar biasa berani nyalon menurut saya. Terima kasih sebelumnya, silahkan nanti saya mau 1 menit saja komentarnya, mungkin dari Raimam, kemudian Pak Zaini, setelah itu kita dialog yang sedikit jelas dan terarah karena memang waktunya juga tidak banyak. Nah, saya minta komennya dari masing-masing calon ini. Perubahan revolusioner seperti apa yang ditawarkan oleh beliau-beliau ini kalau nanti jadi? Silahkan dari Raimam dulu, tawaran. Terima kasih. Sebenarnya simpel saja di Bangkalan ini. Bahwa pola masyarakatnya seperti apa, itu kita bisa lihat bahwa di Bangkalan ini seperti kata Pak Hasan Bukhari tadi, ada Turki, ada Turba, ada turunan Kiai, ada turunan Bajingan. Nah, 2 kekuatan ini adalah sebuah modal yang kalau kita bisa manage dengan baik, itu akan menjadi sebuah agen perubahan untuk Bangkalan ke depan. Karena memang yang menjadi sumber masalah bagaimana memanage 2 kelompok besar di Bangkalan ini. Selama ini begitu. Ketika yang memanage ini salah, karena ini memang mau tidak mau sebuah realitas dan fakta adalah sebuah kekuatan di Bangkalan sampai di struktur masyarakat terbawah sekalipun. Maka saya kira kuncinya bagaimana memanage 2 kekuatan ini untuk bisa bersinergi secara positif membangun sebuah perubahan di semua lini, entah itu sosial, entah itu pendidikan, entah itu ekonomi, juga hukum. Baik, sebelum ini saya potong, serius ini mau kerjasama dengan Turba, turunan Bajingan? Ya, bukan berarti saya harus dengan Pak Hasan, tapi gitu, saya ya. mengungkap sebuah fakta di Bangkalan, umumnya di Madura ya begitu. Ya kalau mau perubahan masa harus dengan Turba gitu, turunan Bajingan. Bukankah mereka menjadi problem sosial nanti kalau kemudian? Tidak, makanya saya bilang bagaimana memanage 2 kekuatan ini sehingga ini sebuah kekuatan besar yang pada akhirnya akan bersinergi positif. Saya yakin itu. Baik. Dan tentu saja
Jangan lalu ketika loh kenapa kok ini lora, ini kiai, ini. Saya kira semua hak warga negara dijamin dalam undang-undang, dalam demokrasi ini. Baik. Jangan lalu dilihat kapasitasnya ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas komentarnya. Untuk Bang Matur yang pernah jadi korban turba, masih ingin bekerja sama dengan kekuatan ini? Kalau Raimam tadi, kalau Bang Matur yang pernah jadi korban turba ini masih punya keinginan? Hati-hati sekali. Ini kan konotasinya bajingan, ini kan penjahat gitu ya. Padahal tidak, tidak semua dong. Lebih kalau kita baca bukunya Rozaki itu belater, gitu kan. Nah, kekuatan belater ini tidak kemudian semuanya penjahat, gitu kan. Tidak. Nah, ini yang harus kita pilah. Kerjasama dengan semua pihak untuk sebuah kemenangan itu sebuah keniscayaan, dan itu tidak bisa ditolak gitu. Hanya saja memang Bangkalan ini sudah benar-benar akut. Pembenahan ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Dari mana akan dibenahi Bangkalan ini? Pertama yang harus kita benahi adalah birokrasinya. Harus dipotong generasinya ini. Berarti kalau semen jadi Pak Hasan ini akan disingkirkan? Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Artinya begini, kalau kita ngikuti persidangan kasus korupsi di Bangkalan itu, siapa pelakunya? Birokrasi. Yang menikmati mungkin pimpinan. Nah, ini harus transparansi merupakan salah satu pintu untuk pembenahan di level birokrasi. Baik, tapi Bang Matur ini bukan pernah menjadi bagian birokrasi ya, dan tidak pernah menikmati. Belum. Oh, belum ya, teman-teman kita belum. Terima kasih ini yang penting belum. Yang untuk Ranasi kemudian nanti berderet, haruskah ke perbaikan Bangkalan ini dimulai dari mana, lalu kemudian mungkinkah tidak bekerja sama dengan dua kekuatan ini? Silakan. Terima kasih. Saya menjawab pertama pertanyaan yang kedua tadi, kenapa yang muncul lora, kiai dan seterusnya. Bagi saya sebenarnya mungkin secara kebetulan saja ya, mungkin secara kebetulan kenapa kemudian banyak yang muncul ini dari kalangan priai. Tetapi pada dasarnya beliau-beliau ini akan tampil untuk melepas jubah kebesarannya ketika kita melihat betapa niat-niat mereka ini luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bahwa kalau mau jujur ya, kenapa hal-hal yang seperti ini muncul, ini karena karakter masyarakat memang yang sangat kuat ya, kedekatan dengan figur kiai dan lora dan seterusnya. Jadi saya bukan dalam rangka untuk mengiyakan terhadap karakter ini untuk kemudian menjadi sebuah pembenaran dalam kontestasi pilkada ini, tetapi memang ya itulah masyarakat kita ya, inilah masyarakat kita yang sangat dekat sekali seperti itu. Jadi itu ya, nilai penting untuk menjadi sebuah khazanah kearifan lokal. Kemudian saya menjawab ke pertanyaan kedua, hal yang tidak bersifat normatif. Saya mengamini terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Matur dan yang lain tentang bagaimana birokrasi, tentang bagaimana hari ini perlu ada sebuah pembenahan ke dalam ya. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PMI tadi, Bangkalan ini nomor 2 termiskin. Artinya bahwa sektor ekonomi, saya kira ini juga menjadi salah satu hal penting untuk bisa kita urai satu persatu. Saya ingin menyempil sebuah sampel. Kalau orang luar datang ke Bangkalan hanya untuk makan sinjai, ya. Pertanyaannya, apa sih yang menarik di sinjai? Apa sih yang kita banggakan dari bebek sinjai? Saya kira belum kita masuk kepada hal yang bisa mengangkat ekonomi lokal itu. Jadi saya berpikir bahwa ke depan kita harus berbicara tentang bagaimana peningkatan ekonomi kerakyatan.
Dengan cara apa peningkatan ekonomi kerakyatan? Dengan cara bagaimana kita melihat potensi-potensi sumber daya masyarakat, potensi-potensi sumber daya lokal yang ada, untuk kemudian kita up sedemikian rupa sehingga Bangkalan, ya saya tidak ingin bermimpi terlalu jauh ya, tetapi paling tidak kita bisa lepas dari kalimat Bangkalan itu menjadi kota termiskin di antara sekian banyak kabupaten. Baik, terima kasih. Kota termiskin, birokrasi yang dibenahi, ada pemotongan birokrasi dan lain sebagainya. Ini saya minta komennya Pak Ketua KPU ini, karena selama 3 kali pemilihan umum, gitu ya, beliau ini menjadi penyelenggaranya. Sebenarnya adakah yang salah dalam proses penetapan, lalu kemudian seleksi dan sebagainya? Kalau beberapa periode yang lalu Imam terjegal di proses-proses akhir, itu apakah kemudian menjadi bagian dari skenario KPU atau kemudian ini memang berbasis aturan atau apa? Silakan Mas. Hingga Bangkalan kayak begini ini gimana? KPU juga katanya harus bertanggung jawab, katanya Ra Ali, dosa bersama. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama perlu kami sampaikan bahwa penyelenggara pemilu itu tidak hanya KPU saja, tetapi penyelenggara pemilu menurut undang-undang itu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kita punya pelajaran pelaksanaan pemilu yang menurut masyarakat atau mungkin sebagian masyarakat gitu ya, dalam tanda kutip tidak mengenakan terhadap salah satu kelompok begitu ya, mungkin begitu. Dan saya kira KPU itu adalah penyelenggara pemilu, bukan lembaga untuk memuaskan salah satu calon begitu salah ya, satu yang berkepentingan begitu ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa ketika KPU dianggap melanggar kode etik dan dianggap memihak, maka harus diuji di DKPP. Alhamdulillah kami sudah melewati ujian DKPP itu dan kami direhabilitasi oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu pertama. Yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa sebagai penyelenggara pemilu maka asas-asas penyelenggara pemilu itu harus dijunjung tinggi sebagai penyelenggara. Di undang-undang sudah jelas asas-asas penyelenggara pemilu itu harus mandiri, begitu kan, harus profesional, proporsional, harus ada kepastian hukum dan sebagainya. Serius ini ya, bahwa KPU Bangkalan mandiri, serius ya, sudah ini ya, serius ya. Serius. Ini calon yang di depan ini siap-siap, karena KPU ini tidak dalam porsi untuk memuaskan salah satu calon, dan Raimam pernah tidak puas dalam hal ini ya. Silahkan dilanjutkan komentarnya Mas. Baik, dan saya kira kita semua punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat gitu ya. Bahwa pilkada atau pemilu itu adalah sebuah sirkulasi kewajiban 5 tahunan saja. Itu. Tetapi memang prosesnya harus benar dan yang kita harapkan hasilnya juga sesuai dengan harapan masyarakat. Baik, terima kasih komennya. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari KPU.